Shalom teman-teman, berjumpa lagi di Persekutuan Komra Online. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Ada sukacita hari ini nggak? Terus terutama Mbak Tundi ini gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Mbak Candika gimana? Puji Tuhan sehat banget. Yuk, kita nyanyi dulu yuk. Ayo. Nyanyi apa nih? Gimana kalau bertemu dalam kasihnya? Oke, bertemu dalam kasihnya. Sekarang kita mau bagi berkat nih, mulai dari Mbak Skar. Wah, berkat saya, puji Tuhan minggu ini masih sehat, nggak sakit. Biasanya kalau libur panjang suka sering sakit, terus masuk UGD. Tapi puji Tuhan libur panjang ini nggak sakit, ya gitu. Yeay. Sekarang Mbak Candika. Berkatnya banyak sih minggu ini. Kemarin udah rapot PTS, puji Tuhan hasilnya cukup menyenangkan. Terus tugas-tugas juga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pokoknya banyak banget lah berkatnya. Dan kalau aku, berkatnya itu kemarin itu habis ujian nasional online dan puji Tuhan lancar. Terus masih diberi kesehatan juga. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Pekerja Kristus. Cari-cari hati hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilmu menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Kita udah mendengarkan lagu tadi, selanjutnya kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Tundi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan berkat pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul saat ini di sini dan yang berada di rumah juga. Sebentar lagi kami akan memulai persekutuan, mau mendengarkan firman. Kiranya Engkau tuntun kami, berkati kami agar bisa menghayati isi firman dan juga menerapkan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum memasuki firman, mari kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
disampaikan oleh Mbak Siti. Baik. Sudah ini Mbak Tunti dan Mbak Sekar? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, teman-teman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga untuk seluruh kesempatan, kesehatan, keselamatan yang boleh kami terima hingga saat ini. Terkhusus ya Bapa di surga, pada saat ini Engkau izinkan kami kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami memohon Tuhan memberkati kami, Tuhan membuka mata hati pikiran kami. Pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan di surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada saat ini. Engkau sendiri memberkati, Engkau urapi, sehingga renungan ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom Mbak Tunti. Shalom. Shalom Mbak Sekar. Shalom. Baik, terima kasih. Saat ini kita akan bersama-sama masuk kepada renungan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, silahkan teman-teman di rumah kita menyiapkan Alkitab kita. Boleh dari HP masing-masing, tidak masalah. Kita akan bersama-sama membuka dari 1 Petrus 2. Mari kita buka bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 12. Saya akan meminta Mbak Sekar dan Mbak Tunti untuk membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, mau merenungkan, mau menghayati dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat? Harapan saya teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu menjaga kebersihan diri, tetap patuhi anjuran pemerintah untuk stay home, untuk jaga jarak, karena itu memang yang bisa kita lakukan pada saat ini. Nah, teman-teman, renungan pada saat ini diberi tema Jadilah Saksi Kristus. Nah, karena saya sudah ditemani oleh teman-teman kita yang cantik, Mbak Sekar dan Mbak Tunti, ya. Terima kasih sudah menemani saya. Pada saat ini Mbak Sekar, saya pengen bertanya kepada Mbak Sekar terlebih dahulu. Mbak Sekar, menurut Mbak Sekar, pada masa-masa ini, kenakalan remaja apa yang sudah Mbak Sekar amati? Kalau yang baru-baru ini saya tahu itu ada seorang YouTuber yang melakukan prank. Dia melakukan prank? Iya, pada orang lain. Dia membagikan sembako, dikasih sampah gitu. Oh, jadi bilangnya membagi sembako, tapi Iya. ternyata isinya Sampah. sampah. Oh, oke. Mbak Tunti, apa? Kalau yang saya tahu baru-baru ini juga itu ada siswa sama siswi SMA yang merayakan kelulusannya dengan coret-coret baju. Oh, coret-coret baju. seragamnya. Sebagai bentuk kelulusan gitu ya. Ya, tapi itu ya gambarnya itu tidak senonoh. Oke. Berarti coret-coretnya itu mengarah kepada hal-hal yang tidak senonoh. Gitu ya. Mbak Sekar dan Mbak Tunti, menurut teman-teman berdua, apakah tindakan atau perbuatan ini baik? Enggak, pastinya enggak baik. Nggak baik ya? Kenapa? Karena itu melanggar aturan, terus Melanggar aturan. perilaku enggak baik, Perilaku norma yang nggak baik. sosial yang Oke, melanggar norma sosial. ya. Oke, Mbak Tunti. Udah pasti itu melanggar apa?
firman Tuhan yang Melanggar diajarkan Tuhan, melewati firman Oke. dan juga ya. Oke. Dan ternyata teman-teman di sini Mbak Sekar dan Mbak Tunti menyatakan bahwa tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Niatnya mau ngasih sembako, niatnya mau ngasih makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata isinya adalah sampah. Aduh, itu suatu pengalaman yang sangat memprihatinkan. Juga cerita dari Mbak Tunti, merayakan kelulusan dengan mencoret-coret baju seragam, dimana yang namanya seragam kan otomatis itu identitas diri, ya kan? Malah dicoret-coret dan itu gambar-gambarnya adalah yang tidak senonoh. Nah, selain dua contoh ini, teman-teman, saya juga ingin membagikan beberapa contoh lagi. Salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu saya sempat terkejut sekali ketika melihat ada 4 gadis perempuan SMA yang itu mereka menyiapkan strategi untuk menghabisi nyawa seorang sopir ojek online. Nah, 4 gadis perempuan SMA loh teman-teman. Itu kan pasti seusia teman-teman semuanya, tetapi memiliki keinginan untuk menghabisi nyawa orang lain. Kok bisa ya? Nah, ternyata teman-teman, hal-hal seperti ini, kenakalan-kenakalan ini merupakan hal-hal yang seolah-olah itu sedang viral, yang menjadi tren, atau malah jangan-jangan bisa menjadi acuan. Oh, kalau aku melakukan itu, aku pasti akan diakui oleh orang banyak. Kalau aku jadi alim, kalau aku jadi baik hati, kalau aku sering melayani Tuhan, malah dijauhi dan akan mendapatkan teman-teman yang banyak. Kalau membuat keonaran, wah itu miris sekali, teman-teman. Tapi jangan khawatir, selain hal-hal negatif atau kenakalan-kenakalan remaja pada saat ini, saya juga akan meminta pendapat dari Mbak Sekar dan Mbak Tunti mengenai pengalaman anak-anak remaja yang positif. Apa Mbak Sekar? Setahu saya itu yang kebanyakan sekarang banyak yang melakukan jual beli online. Oke, melakukan jual beli online. Ya, ada yang jual makanan juga gitu, bisa dipesan antar sama orang. Yes. Kalau Mbak Tunti? Ya, kalau saya karena saya main Twitter. Oke, mau main Twitter. Twitter itu banyak juga anak remaja yang kayak membagikan pulsa, terus barang buat orang-orang gitu. Jadi meringankan beban orang lain dengan berdonasi, memberikan sedekah kepada orang lain. Puji Tuhan, saya bersyukur ternyata teman-teman kita ini selain kepo-kepo tentang hal-hal negatif yang itu jelas jadi pembelajaran untuk kita, juga ternyata tidak luput untuk memperhatikan hal-hal positif yang dilakukan oleh anak-anak remaja pada saat ini. Nah, lalu pertanyaan saya, apa ya teman-teman kaitannya dua contoh ini kepada firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini? Teman-teman, ternyata kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini sangat teramat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa jadi ya, bisa jadi kita ini menjadi bagian dari kenakalan itu. Niatnya sih ya supaya terkenal, niatnya supaya viral, niatnya supaya dikenal oleh banyak orang. Tapi ternyata itu tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu artinya teman-teman, kita ini remaja yang dituntut oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus seperti tema firman pada saat ini. Kita harus mewartakan berita kebenaran, kita harus mewartakan firman Tuhan kepada siapapun tanpa terkecuali. Sebelum masuk lebih mendalam, sebenarnya apa arti saksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman semuanya, saksi adalah
orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Ini jelas kita sering temui kalau misalnya ada kecelakaan, Mbak Sekar atau Mbak Tunti melihat kejadian itu, biasanya akan diminta keterangan oleh polisi ya sebagai saksi mata yang melihat kejadian itu, yang berada di situasi itu. Kejadiannya seperti apa, lalu kendaraannya apa, siapa saja yang ada di sana, itu akan dimintai keterangan. Nah, teman-teman, sama halnya kita ya sebagai saksi Kristus, remaja saksi Kristus, kita diminta oleh Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus atas semua kebaikan, atas semua kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Memang sih jelas itu bukan suatu hal yang mudah, karena di sisi lain kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Kita harus mampu mengendalikan diri, kita harus mampu untuk mengontrol emosi kita karena kenakalan tersebut. Tetapi di sisi lain kita punya tanggung jawab nih, kalau remaja ini, bahwa kita semua ini wajib untuk mewartakan firman Tuhan, wajib untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang saksi Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan? Di sini teman-teman, yang pertama, kita semua bisa menceritakan seluruh kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita, bagaimana Tuhan berkarya dalam diri kita. Misalnya, kalau saya sendiri, saya merasakan betul penyertaan Tuhan. Saya bisa berada di tempat ini, saya bisa menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ini jelas menjadi suatu hal yang perlu, bahkan wajib saya bagikan ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman itu semangat, teman-teman niat, teman-teman tekadnya baik, itu pasti Tuhan akan melancarkan seluruh perjuanganmu, kegiatanmu, dan yang lain-lain. Kalau Mbak Tunti, kira-kira kejadian apa yang bisa Mbak Tunti bagikan kepada teman-teman di rumah yang itu menunjukkan kasih setia Tuhan? Ya, waktu saya mau ujian itu tiba-tiba H-2 itu saya itu malah sakit. Oh, malah sakit? Iya. Itu kamu bersyukur ya? Iya. Oke, lalu? Terus pas ya saya minum obat, terus istirahat, terus pas H-1-nya itu ternyata udah sembuh. Jadi ya bersyukur gitu. Bersyukur. Jadi untuk bisa melakukan kegiatan selanjutnya meskipun harus sakit dulu. Iya. Puji Tuhan. Kalau Mbak Sekar? Hampir sama sih, sama dengan Mbak Tunti tadi. Dulu waktu mau UN itu sakit juga ya, sakit. Tapi sakitnya itu sama dokternya itu sebenarnya udah disuruh istirahat di rumah sakit gitu. Oh, harus opnam. Iya, harus opnam. Padahal itu tinggal 3 hari mau ujian nasional. Oke. Dan rasanya kalau mau ujian di rumah sakit itu nggak enak sekali. Nggak enak sekali ya, nggak bisa sama teman-teman. Iya. Gitu. Oke. Dan akhirnya orang tua saya memohon sama dokter biar saya bisa rawat jalan. Oke. Karena juga mau UN itu tadi. Dan akhirnya saya dibolehkan. Asal setelah saya pulang, maksudnya setelah selesai rawat jalan. Oke. Selama rawat jalan. Oke, ya. Itu pagi sebelum berangkat sekolah saya harus ke laboratorium dulu buat cek gitu ya? Cek darah setiap hari itu. Dan ya puji Tuhan selama mengikuti ujian saya bisa mengikuti ujian dengan lancar walaupun saya masih sakit, Masih nggak enak badan. iya. Oke, baik, puji Tuhan. Nah, teman-teman, dari 3 contoh yang sudah kami bagikan ke teman-teman di rumah, ini cara pertama yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus, yaitu kita menceritakan atau kita menyebarkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima kepada orang lain. Itu menunjukkan kalau setiap pribadi kita itu pasti
memiliki pengalaman yang luar biasa yang berkaitan dengan betapa besarnya kasih Tuhan. Yang kedua, teman-teman, selain menceritakan, tetapi kita juga menghayati. Sebenarnya apa ya maksud dari kejadian yang sudah kita terima ini? Itu merupakan contoh kedua yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi saksi Kristus, yaitu menghayati, merasakan lebih dalam, kita merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih teman-teman, oh kalau saya tadi menceritakan di awal saya bersyukur menjadi bagian dalam pelayanan online ini, artinya ini berarti Tuhan menunjuk saya, Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi perantara dari firman Tuhan kepada teman-teman di rumah. Juga Mbak Sekar misalnya menghayatinya, ternyata Tuhan, saya ini manusia biasa yang bisa sakit, ya, sudah berupaya menjaga kesehatan, berupaya belajar maksimal, tidur cukup supaya fisiknya baik sebelum menempuh ujian. Tetapi ternyata diizinkan untuk sakit dulu, berpengalaman sakit dulu. Berarti Mbak Sekar dan Mbak Tunti bisa merasakan, bisa menghayati, harus bersabar dulu, harus bersyukur dalam kondisi yang seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita terima teman-teman pasti ada maksud yang Tuhan berikan. Yang ketiga, supaya kita menjadi saksi Kristus, yang bisa kita lakukan adalah kita menyebarkan firman Tuhan. Bukan hanya tentang pengalaman pribadi kita, tetapi kita juga harus menyebarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita bersosialisasi, dan itu kapanpun masanya. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, teman-teman, jelas ini suatu hal yang membuat kita itu sedih. Kita terbatas untuk bertemu dengan orang lain. Kita yang biasanya mungkin kumpul-kumpul, ya, kita sekolah rame-rame di kelas, tetapi harus stay di rumah. Kita tidak boleh bertemu dengan orang banyak. Itu suatu pengalaman yang pasti memprihatinkan. Tetapi di balik ini semua, teman-teman, firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus menyebarkan itu kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga merasakan kejenuhan, merasakan bosan di rumah, gabut di rumah, ya kan? Jadi kita harus memberi mereka semangat bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan jika teman-teman selalu rajin, selalu membaca dalam Alkitab ataupun mendengarkan renungan seperti pada saat ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil pada saat ini adalah yang pertama, untuk menjadi saksi Kristus, teman-teman, kita pasti akan dihadapkan dengan situasi yang rumit, kenakalan-kenakalan yang seperti yang di awal. Tetapi di sisi lain, kita punya tanggung jawab bahwa kita ini harus menjadi remaja Kristen yang mewartakan seluruh firman Tuhan. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah teman-teman, kita harus mewartakan kebenaran itu, tidak boleh mewartakan kebenaran yang tidak pasti, karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat yang akan senantiasa menyertai hidup kita. Jika teman-teman bisa menerima, bisa menghayati apapun yang Tuhan kasih buat kita, percayalah bahwa kamu semua akan menjadi saksi Kristus yang baik. Oke, teman-teman, sebagai penutup saya punya pantun buat teman-teman semuanya sebagai semangat. Ya dong, meskipun kondisi seperti ini kita ngomongnya cuma di depan kamera, ya kan? Tetapi saya percaya teman-teman di sana juga sambil senyum-senyum, sambil ya kan, sambil siapa tahu gimana kabarmu gitu. Baik, pantun penutup yang akan saya berikan demikian. Sungguh indah di depan mata, burung kutilang di dalam sangkar. Ingat-ingatlah tugas utama kita, menjadi saksi Kristus yang benar. Amin.
Oke, jadi teman-teman, kita tadi udah dengerin firman, luar biasa banget firmannya. Mari kita sama-sama jadi saksi Kristus. Dan sekarang kita mau bersaksi dalam persembahan sambil nyanyi lagu bersyukur ya. Iya. Yuk. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Demikian Komra Online kali ini. Tunggu ya Komra Online selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.